Shalom sobat-sobat Masapot dimanapun berada. Oke, kita bertemu kembali untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya biarlah Roh Kudus yang memimpin kita ya. Kami mohonlah kepada Pendeta Hendrik Barus membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih buat kataanmu, anugerahmu yang terus engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh bersama-sama untuk mempersiapkan diri kami melalui sermon Masapot ini untuk mempelajari firman Tuhan yang akan kami sampaikan di tengah-tengah jemaat Tuhan untuk hari ini, hari Rabu Abu tanggal 14 Februari yang akan datang. Ya Bapak, kami serahkan sermon kami dalam tangan-Mu, biar Engkau memberikan hikmat dan kepintaran kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik sobat-sobat Masapot, tepat di tanggal 14 Februari kita sudah melaksanakan pesta demokrasi ya. Dan pasti siapapun yang terpilih itu merupakan utusan dan pilihan Tuhan. Amin. Mendatangkan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Amin, amin. Dan juga 14 Februari hari kasih Valentine. sayang ya. Maka semua diselesaikan dengan Kasih cinta, kasih sayang yang daripada Tuhan. Oke. Sobat-sobat Masapot, kita akan belajar firman Tuhan dari Yoel pasalnya yang kedua, ayat yang pertama dan kedua, dan dilanjut dengan ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelap kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat yang ke-12, seruan untuk bertobat. Tapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, makhlukkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Nah, mungkin setelah kita membaca, sobat-sobat Masapot, kita akan terbantu hari ini dengan Bapak Pendeta Andrian dan juga Bapak Pendeta Hendrik Barus ya, untuk semakin memperdalam kita memahami firman Tuhan. Semoga tidak semakin bingung ya. Iya, bingung, sesat di jalan yang benar tidak apa-apa sobat Masapot. Sesat di jalan yang benar. Kalau kita di dalam Tuhan, sesat pun asallah di dalam Tuhan. Oke, Amin. baik. Mungkin dari Bapak Pendeta Adrian dulu boleh melihat teks kita ini, Bang. Kan di sini topik kita hari Tuhan sudah dekat. Nah, hari Tuhan sudah dekat, bertobat, berbaliklah kepadanya. Nah, ini kira-kira apa yang dimaksud dengan hari Tuhan dan mengapa seruan ini disampaikan berbalik kepadanya? Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Boleh disampaikan untuk kita semua?
Ya, terima kasih Pendeta Dedi. Hari Tuhan, kalau dari istilah katanya Yom Yahweh ya, Ya. Hari Tuhan. Saya melihat ini ada konteksnya masing-masing yang harus kita maknai, sehingga kita kemudian melihat apa tujuan dari penekanan Hari Tuhan itu. Hari Tuhan menurut Yudaisme misalnya, ini menitik beratkan soal orang Yahudi yang mengharapkan datangnya hari di mana Tuhan campur tangan melepaskan mereka dari penindasan, dari ketakutan itu, lalu berubah menjadi sukacita. Itulah hari Tuhan bagi mereka. Di zaman ketika mereka ditekan, ditindas, sehingga mereka memunculkan istilah hari Tuhan itu untuk konteks itu. Nah, tapi kalau kita pahami secara umum di Perjanjian Lama, Yom Yahweh itu ternyata adalah sebuah ungkapan eskatologis, ya, pengharapan akan datangnya hari di mana Tuhan menunjukkan kuasanya dan kemudian memberikan pemulihan, memberikan keselamatan bagi umatnya. Itu secara umum ya, Perjanjian Lama. Nah, kita melihat dalam konteks Yoel di sini, kita tahu bahwa Yoel dituliskan atau zaman yang melatar belakanginya adalah jauh sesudah pembuangan. Jadi setelah mereka terbuang, mereka keluar, disitulah zaman Yoel, kira-kira mungkin sebelum zamannya Ezra, pembangunan Bait Allah. Jadi masa-masa transisi itu dari pergolakan di tanah pembuangan Babel, lalu mereka keluar dan mereka harus menampilkan cara hidup yang sesuai dengan Tuhan. Maka ada muncul tadi istilah seruan pertobatan itu dalam rangka tadi menunjukkan kembali identitas mereka sebagai umat Allah. Nah, jadi konteks Yoel ini mau mengatakan bahwa hari di mana Tuhan akan memberikan tanda-tanda pemulihan. Ya, kalau kita baca misalnya ada istilah belalang, nanti bisa ditambahkan oleh Pendeta Hendrik Barus. Ini berkaitan dengan tulah, ya, juga tentang hukuman, tapi sekaligus juga janji Tuhan akan pemulihan. Jadi dalam hari Tuhan menurut Yoel ini, memang bangsa Israel akan mengalami proses itu, ya, sehingga di hari Tuhan itu digambarkan ada juga pengharapan akan hadirnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi kita perhatikan bahasa-bahasanya si Yoel ini kan bahasa-bahasa metafora ya. Dia pakai istilah kosmis, belalang, sangkakala, bumi yang bergetar dan sebagainya. Itu menggambarkan bahwa Tuhan datang dengan segala bentuk kehadirannya itu tadi untuk menghadirkan apa? Nah, ini yang kita maknai dari konteks hari Tuhan itu, menghadirkan pemulihan bagi Israel. Karena mereka dari pembuangan ini kan masih ada yang harus mereka pulihkan. Karena keluar dari pembuangan itu tidak langsung membuat mereka menjadi umat Tuhan yang kemudian setia. Karena masih ada yang terbawa-bawa dengan kehidupan di pembuangan, yang masih menyembah berhala, tidak setia kepada Tuhan. Maka inilah yang mau dimurnikan. Tapi di tengah-tengahnya itu ada seruan pertobatan oleh Joel yang mengatakan bahwa akan tiba hari Tuhan. Itulah makanya ada konteks tersendiri menurut saya bagi kitab Yoel ini terkait dengan hari Tuhan. Oke, terima kasih untuk Pendeta Adrian. Tapi yang saya pahami bukan seperti itu yang dipahami oleh Pendeta Hendrik Barus tentang apa yang Anda pahami. Gitu ya? Maka harus disampaikan supaya semua memahami apa yang dipahaminya. Oh, iya. Nah, maka dengan demikian berkaitan dengan eskatologis tadi, coba Bapak Pendeta Hendrik Barus menyampaikan soal hari Tuhan itu tadi, apakah memang secara eskatologis atau bukan? Atau hari apa? Mungkin dari Pendeta Hendrik Barus boleh? Oh, iya, makasih Bang. Bukan kata Pendeta Hendrik Barus ya, tapi saya mau melihat konsep hari Tuhan yang ingin diangkat teks kita Yoel pada saat ini. Saya hanya coba bacakan aja ya Bang dari tafsiran yang saya ada. Dikatakan tema hari Tuhan ini merupakan tema penting di dalam kitab Yoel ini. Itu termasuk di dalam teks kita pada saat ini di ayat yang di pasal yang kedua ayat 1.
dia berbicara tentang kedatangan hari Tuhan itu kan gitu kan. Dikatakan di sini Tuhan akan campur tangan dalam sejarah dan menghakimi bangsa-bangsa. Itu konsep hari Tuhan yang diangkat Yoel. Tuhan akan campur tangan dalam sejarah dan menghakimi bangsa-bangsa. Hari itu sering digambarkan sebagai hari kehancuran, kegelapan, disertai dengan kejadian-kejadian alam yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat di dalam teks kita ini, Yoel melihat serangan hama belalang sebagai tanda datangnya hari penghakiman. Nah, itu yang dikatakan konteks hari Tuhan itu yang dikatakan tadi oleh Abang Pendeta Adrian. Yoel mengingatkan ataupun menyerukan dengan tiuplah sangkakala, kan gitu kan. Ini kan melambangkan bagaimana supaya orang yang meniup dan yang mendengar sangkakala itu ditiup untuk mempersiapkan dirinya, kan gitu kan. Mempersiapkan dirinya akan kedatangan hari Tuhan itu. Ternyata berarti yang saya pahami sama rupanya yang dipahami oleh Bapak Pendeta tentang apa yang Bapak pahami juga ya sama-sama ya. Ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan juga. Saya sepakat tadi dengan Pendeta Hendrik Barus dalam metafora hukuman itu, ya, belalang itu yang merupakan karya Allah pada sejarah tadi, menghukum bangsa-bangsa dan menghukum bangsa Israel. Jangan kita lupakan bahwa konteks hari Tuhan itu memang akan dimulai ditandai dengan hukuman, tetapi kemudian akan dilanjutkan dengan terang masa depan. Ya. Jadi jangan hanya kita bicara soal hukuman, belalang itu, sangkakala itu, tapi di peristiwa berikutnya adalah di hari Tuhan itu juga ditunjukkan bagaimana Allah kemudian menunjukkan terang masa depan bagi bangsa-bangsanya. Karena itu sebenarnya tujuan tadi. Tujuan hari Tuhan itu ditetapkan adalah Tuhan ingin menunjukkan karyanya atas sejarah hidup manusia lewat hukuman dan juga lewat pemulihan. Jadi dihukum dulu, ya kan? Dihukum dulu, dibentuk dulu sedemikian rupa, baru terjadilah pemulihan. Sehingga jangan kita bayangkan hari Tuhan itu hanya soal kengerian, ketakutannya saja. Iya, makanya saya sambung sedikit ya Bang ya. Oh iya, Makanya boleh. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, ini agak seru memang. Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua teks kita dikatakan, setelah di ayat yang pertama tiuplah sangkakala, berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Jadi ada pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, di mana tadi ini kan sudah disinggung bahwa Yoel itu bernubuat ataupun melayani ataupun dipakai Allah pada saat itu setelah bangsa Israel keluar, kan gitu kan, keluar dari pembuangan. Dengan kata lain, Yoel juga ingin mengatakan pada hari Tuhan itu ada pemulihan, gambaran hari gelap gulita, kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Kemudian yang dikatakan bahwa bangsa yang banyak dan yang kuat, ini menggambarkan bagaimana sebenarnya kalau kita membaca keseluruhan teks kita ini berbicara tentang hamba belalang itu Bang. Tadi Bang Adrian menyinggung sedikit bagaimana tentang belalang. Nah ini menggambarkan tentang belalang itu yang dimana kalau digambarkan ini memang menarik sekali sebenarnya ya. Bagaimana ketika pergumulan juga dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, digambarkan sebagaimana belalang yang menyerang pertanian mereka. Jadi bukan main-main Bang, bukan seperti belalang yang ada di daerah kita hanya sedikit yang menjadi permainan anak-anak gitu kan. Tapi ini memang belalang ini merupakan suatu musibah yang besar buat mereka pada saat itu, yang boleh menghancurkan pertanian mereka. Jadi Yoel menyaksikan nama hama belalang yang merusak hasil panen dan menyebabkan kelaparan di Israel. Jadi dampak ekologi yang terjadi pada yang digambarkan Yoel ini memiliki dampak kepada bangsa itu pada saat itu. Jadi
kehadiran kedatangan hari Tuhan ini juga ingin digambarkan di sini. Kehadiran yang gambaran di dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 ini yang gelap, katakan hari gelap gulita ini kelam kabut, kemudian suatu hari berawan dan kelam pekat, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Ini menggambarkan serangan belalang itu, Bang. Jadi dua itu ya. Iya, menggambarkan serangan belalang itu. Jadi seperti apa yang dikatakan Bang Adrian, di dalam seruan kedatangan hari Tuhan itu ada juga penghakiman ataupun penghukuman. Ada juga Yoel ingin mengatakan bahwa Yoel ingin menerangkan tentang kemahakuasaan Allah itu, kuasa Allah itu yang pemulihan juga terjadi nantinya. Yang kehadiran belalang itu menghancurkan, tapi ketika kehadiran Tuhan itu boleh memulihkan mereka. Oke, baik. Lagu anak sekolah minggu ada yang bilangkan lagunya hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Jadi memang terkadang penghukuman itu juga untuk mendatangkan Saya kira abang seperti minggu yang lalu mau ngajak Karena nyanyi nih ya. karena memang Yoel kan dia sering memakai keadaan alam juga untuk menyuruhkan pertobatan. Namun sebelum sampai kita ke ayat 12, karena memang di GKPS sendiri untuk sobat-sobat terkasih, baru ini kita mencoba membahas tentang Rabu Abu ini ya. Dan kita memakai teks dari Yoel. Tapi supaya kita sama-sama memahami, boleh dijelaskan sama Pendeta Adrian makna daripada Rabu Abu itu tersendiri. Supaya kita nanti boleh melihat teks ini kan. Oh, iya. Teksnya kan bisa seperti ini. Ahli liturgika memang Bang Pendeta. Iya, ahli liturgika. Oke, boleh dari Pendeta Adrian? Ya, jadi menurut kalender liturgi kita mengenal istilah hari Rabu atau Ash Wednesday ya. Dalam kalender liturgi kita ada yang disebut dengan masa Prapaskah. Jadi Rabu Berapa hari Abu, itu, Bang? 40 hari ya? Ya, 40 hari. Jadi Sebelum. masa Prapaskah itu masa 40 hari ya. Ini tidak dihitung hari Minggu ya, tidak terhitung hari Minggu. Sebelum hari Paskah itu dihitung Rabu Abu, inilah hari pertamanya di hari 40 itu. Jadi kalau kita hitung misalnya 14 Februari dihitung 40 setelah itu, tapi jangan dihitung hari Minggunya. Dari Minggu tidak dihitung. Nah, tanggal jatuhnya itu akan jatuhnya masa hari Rabu Abu itu akan menentukan tanggal Paskah begitu. Dan mengapa berubah-ubah ya, karena kita tahu masa Prapaskah itu kan mengikuti bagaimana perjalanan dari bagaimana Yesus Kristus sendiri dimulai dengan kalender liturgi kita di ujung tahun Kuria. Jadi tanggal kalau dari situ dihitungnya kan minggu ujung tahun Kuria, kalender liturgi kita. Dari situlah dia mulai dihitung. Makanya setiap tahun berubah-ubah tanggal penetapan Rabu Abu begitu. Lalu yang kedua, Rabu Abu ini merupakan praktek liturgi yang merupakan bahasa simbolis dari katanya saja ya. Iya. Rabu Abu Abu. begitu kan. Jadi ditekankan di hari Rabu, jatuhnya di hari Rabu, dan dipadankan dengan kata abu. Maka dalam tradisi Katolik atau gereja-gereja Ortodoks ya, dalam dunia Kristen Barat pada umumnya, mereka memakai simbolis dalam liturgi itu membentuk salib pada kening dengan menggunakan abu begitu. Jadi memang kita di GKPS secara khusus ya tahun ini ya, bagaimana kita mencoba untuk melakukan praktek liturgi ini mengikuti dari kalender liturgi kita. Tapi yang terpenting menurut saya bukan soal bagaimana simbolis salib itu tadi saja, tapi apa maknanya begitu kan. Makna Rabu Abu itu adalah simbol pertobatan, dan juga bagaimana kita kemudian diingatkan akan keberadaan kita yang notabene kita ini mendapatkan anugerah Tuhan lewat penebusan, ya kan, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Dan kita mengingat itu lewat masa Prapaskah. Darah Yesus yang dikorbankan untuk kita
mengingatkan kita tentang keberadaan kita sebagai umat Tuhan yang dikasihi. Jadi abu itu bertanda kepada kita seruan untuk bertobat dan juga mengingatkan, menyadarkan kita tentang keberadaan kita yang fana itu. Maka ada istilah kembali menjadi abu seperti abu begitu, atau kembali menjadi tanah begitu kan. Karena memang kita mau diingatkan keberadaan kita yang fana ini, tetapi kemudian memperoleh anugerah yang besar lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah yang kita peringati di Jumat Agung dan Paskah. Kira-kira itu sedikit tambahannya. Oh, yang terakhir ini juga disebut Rabu Abu ini merupakan masa Prapaskah, di mana ditandai dengan tadi simbolis salib itu, mengingatkan kita bahwa di masa Prapaskah ini kita mempersiapkan diri juga, sama seperti masa Advent. Ya, saya nggak mau mengatakan substansinya sama atau kurang lebih porsinya sama, tapi kalau di masa Advent kita tahu bahwa itu masa persiapan kita menyambut kelahiran Yesus dan kedatangannya kembali kedua kali. Dan di masa Prapaskah ini juga kita diingatkan tentang kita yang akan menyambut Jumat Agung dan Paskah itu sendiri, tetapi kemudian kita menghayati Via Dolorosanya Yesus itu, jalan salibnya itu. Itu juga disebut dengan latihan spiritual. Kalau orang Katolik dia diiringi dengan puasa. Nah, kita kan nggak perlu berpuasa, tapi Puasa juga kita bang. ya artinya kita tidak melakukannya secara tradisi. Ya, dalam liturgi dan tradisi kita tidak memakai itu. Tapi kata Katolik dia ditandai dengan juga ada puasanya. Jadi mereka juga sambil merayakan Rabu Abu ada juga puasanya. Kalau kita kan seremonial liturgi Rabu Abunya, tapi tidak diwajibkan untuk puasa begitu. Oh, menarik sekali. Berarti artinya cukup tepatlah teks ini mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan kepanaannya. Artinya semua akan berakhir, ditandai dengan abu ya. Nah, boleh kita lanjut ke ayat berikutnya. Memang justru itulah berarti Yoel mau menyuarakan panggilan pertobatan. Nah, kalau dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-12, Yoel menyerukan bahwa firman Tuhan berkata, berbaliklah kepada aku. Nah, dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Berarti bagaimana kita lebih menekankan ini lagi supaya kita boleh mendapatkan makna di sebelum Paskah ini. Artinya pertobatan yang bagaimana mau kita perlihatkan. Siapa yang duluan ini? 7 tangan. Sedikit bang. Udah kayak di kelas aja. Jangan lupa bang. Karena ada disinggung Bang Dedi tadi, ya sebenarnya nggak bisa kita pisahkan ya. Makanya tadi saya katakan memang secara lahiriah di dalam Protestan tidak berbeda dengan yang dalam konteks Rabu Abu dalam Kristen Gereja Ortodoks gitu ya, di mana mereka memakai puasa secara secara lahiriah. Tapi kalau kita melihat sebenarnya yang ingin dikatakan Yoel pada saat ini, kalau kita mempelajari lagi, ini lebih dalam puasa yang ingin dikatakan. Makanya dikatakan di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Berarti ada kesungguhan di situ bang ya. Kemudian dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ini kita boleh lihat latar belakang sebelumnya. Di mana bangsa itu pada saat itu memang banyak yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, yang tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan, dan tidak lagi peduli akan keberadaan mereka sebagai umat pilihan Tuhan dan juga umat pilihan Allah gitu kan. Dengan kata lain, sudah banyak yang lari dari kehidupan mereka seperti apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, ada kata dikatakan di sini, berbaliklah kepadaku. Ada ajakan, panggilan. Jadi memang sudah ada pelajaran yang mereka sudah rasakan pada saat itu, di mana hukuman itu, belalang itu bukan sekali saja ya, walaupun itu memang musim yang terus terjadi. Kalau saya membaca di tafsiran, hama belalang ini memang hama yang terus terjadi dan berulang-ulang boleh mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, apalagi itu menjadi musuh di ekologi pada saat itu yang terjadi, yang ada di sana. Nah, dikatakan di sini supaya kembali kepada Tuhan, supaya mereka tidak lagi
terus di jalan apa yang sudah mereka lakukan selama ini menyakitkan hati Tuhan, yang gitu. Jadi di Yoel ini ingin mengatakan ada perubahan atau kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, berarti dengan kesungguhan. Bahkan dikatakan di sini, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi bukan hanya bersedih atas perbuatan mereka, bukan hanya berkabung atas kesalahan mereka, tapi dikatakan di sini ada pertobatan, koyakkanlah hatimu. Jadi kalau pakaian ini kan beberapa, kalau kita lihat dalam konteks Alkitab, ketika mereka mengoyakkan pakaiannya, ini tanda perkabungan kan gitu kan, tanda kesedihan yang begitu luar biasa memang kan gitu. Tapi bukan hanya sebatas itu yang ingin dikatakan di sini, tapi koyakkanlah hatimu. Nah ini juga yang kita pahami konsep Rabu Abu pada saat ini. Puasa secara iman adalah puasa yang memang melakukan pertobatan yang total. Bukan hanya sekedar menyadari perbuatan kita yang salah, bukan hanya sekedar sedih akan perbuatan kita, tapi memang ada terjadi sebuah perubahan. Ada terjadi sebuah perubahan yang dikatakan di dalam teks kita pada saat ini untuk kembali kepada Tuhan. Itu yang ingin dikatakan dalam konteks kita pada saat ini. Sehingga sebab dikatakan juga ayat selanjutnya itu di ayat 12 masih, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Jadi Allah menantikan kembalinya bangsanya. Allah menantikan pertobatan kita. Allah menantikan perubahan yang terjadi, bukan hanya bersedih akan perbuatan kita, bukan hanya bersedih akan kesalahan kita, tapi harus ada komitmen terjadi sebuah perubahan. Jadi sehingga puasa di sini adalah bagaimana kita menahan diri untuk berubah menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar simbolik yang dilakukan, tapi memang terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Ya mungkin itu sedikit Bang. Wah, panjang kita untuk menjelaskan ini memang ya, karena memang harus banyak yang kita sampaikan. Nah, boleh mungkin ditekankan kembali dari Pendeta Adrian mengenai puasa tadi itu ya. Apakah memang kita puasa secara apa yang boleh kita terapkan lah penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah memang puasa yang dimaksud adalah puasa tidak makan, atau puasa untuk menahan kebencian, menahan tidak marah, atau memang puasa batin kita kah yang untuk, mungkin boleh disampaikan untuk kita supaya memang ada tindakan dari penerapan daripada firman Tuhan. Baik, yang pertama saya mulai dari istilah pertobatan itu. Kalau kita tahu dalam perjanjian lama, pada khususnya memakai dua istilah tentang pertobatan. Yang pertama itu syuf, artinya bertobat, kembali kepada Tuhan begitu, atau fesyaf, berpaling dari. Nah, ini sama-sama sebenarnya mau menekankan bahwa setiap umat atau setiap orang yang mendengarkan seruan pertobatan diharapkan untuk kembali kepada Tuhan. Sedangkan kalau dalam perjanjian baru kita populer dengan istilah metanoia ya. Bagaimana kemudian ada sebuah perubahan ya, bagaimana kita kembali dari 180 derajat begitu kan. Artinya yang mau ditekankan di sini pertobatan yang utuh, yang sejati. Saya merasa tidak ada kontradiktif sebenarnya soal puasa di sini. Apakah tradisi Katolik atau Ortodoks mau menekankan soal puasa lahiriah? Silakan saja, karena ditekankan juga dalam perikop kita ini 2 kali tentang puasa. Puasa yang kudus ya. Ya, puasa yang kudus. Berpuasalah itu di ayat 12 dan ayat 15. Saya pikir bukan menjadi sebuah masalah andai kata misalnya baik itu jemaat Ortodoks ataupun Katolik sendiri yang beriringan dalam Rabu Abunya mereka juga menyelaraskan dengan berpuasa secara lahiriah, tidak makan begitu kan, tidak minum. Tapi bagi kita yang artinya memahami bukan hanya soal berpuasa secara lahiriah, tapi juga memakai istilah koyakkanlah hatimu tadi itu, jangan pakaianmu saja, itu juga menandakan kepada kita tentang sikap, tentang hati kita, tentang pikiran kita yang bukan hanya tergantung pada lahiriah. Artinya
kalau saya sudah berpuasa tidak makan tidak minum itu sudah cukup membantu dalam Rabu Abu. Itu sudah pertobatan. Iya, itu sudah pertobatan. Silahkan saja, artinya melakukan itu tidak menjadi sebuah persoalan. Tapi saya melihat di sisi yang lain, bagi kita yang memahami pertobatan sejati, khususnya kita Protestan, bagaimana kemudian kita menampilkan diri kita itu benar-benar sudah berbalik, merendahkan hati kita untuk tunduk pada Tuhan dan benar-benar mengikut Dia dengan meninggalkan segala perilaku-perilaku kita yang buruk di hadapan Tuhan. Maka disitulah akan terjadi pertobatan yang seutuhnya. Dan yang menariknya, ini bukan hanya pertobatan pribadi-pribadi, tapi dalam Rabu Abu ini juga kita rayakan secara komunal, sehingga ini juga kita rayakan bersama-sama, bahwa kita semua berpartisipasi dalam pertobatan yang komunal ini. Bukan hanya soal aku yang udah bertobat, temanku terserahlah yang bertobat atau tidak, tapi ini seruan secara keseluruhan bagi kita orang Kristen khususnya untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Makanya kalau kita cek di ayat per ayat tadi, semua disebut ya, anak-anak, ayat orang 17. tua ya, Ayat 17 Bang. pengantin laki-laki, imam-imam, pelayan-pelayan. Ini kan menandakan setiap unsur masyarakat itu, ya umat itu datang kepada Tuhan untuk bertobat. Jadi tidak terkecuali siapapun, karena ini seruannya komunal, keseluruhan begitu. Maka yang terpenting tadi, poinnya saya adalah bagaimana kita menunjukkan pertobatan yang sejati lewat tindakan dan lewat kehidupan kita yang mau diperbaharui oleh Tuhan. Oke, memang lanjutan daripada situ memang Yoel kan mau menyuarakan tentang Allah yang universal, makanya mau seluruh. Memang menarik sekali ketika dikatakan yang menyusu anak-anak, pengantin laki-laki dan keluar dari kamarnya, berarti semua dipanggil, tidak lagi hidup di dalam ya kedagingan, harus dipanggil semua ini. Nah, maka di sini mau ditekankan, berarti disampaikan dulu dari pendeta Hendrik Barus, peran kita lah sekarang. Karena memang dalam ayat 17 itu kan kita melihat peran di situ. Bertanggung jawab, siapa bertanggung jawab dalam hal ini? Mungkin boleh dijelaskan Aplikasi berarti ini. langsung aplikasi pun boleh, dan langsung kita kerjakan pun hari ini. Harus kita kerjakan hari ini. Tadi sebelumnya Bang ya, ada melanjutkan seperti apa yang dibilang Bang Pendeta Adrian tadi. Jadi saya sedikit membaca aja ya, dan ini sangat menarik mungkin ya. Kata dalam ayat yang ke-13 yang mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan dalam ibadah puasa adalah hati yang mau dikoyakkan. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi, bukan hanya sebuah perkabungan bersedih karena mengakui dosanya, tapi ada sebuah penyesalan yang keluar dari dalam hati sehingga ada seruan pertobatan. Jadi kita melakukan Rabu Abu bukan hanya sekedar karena ya apalagi ini di GKPS ya, tergolong baru ya, masih baru ya, atau memang ada beberapa gereja yang sudah beberapa tahun ini memakai Rabu Abu di dalam ibadahnya. Tetapi ini lebih mengajak kita ya, luar biasa sebenarnya kita pakai momen Rabu Abu ini di dalam masa Prapaskah ya, 40 hari itu. Kita boleh membuat sebuah komitmen baru di dalam kehidupan kita. Ada pengakuan pertobatan yang begitu luar biasa sebenarnya. Ajakan pertobatan yang begitu luar biasa untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi berpuasa ini adalah bagaimana kita menahan diri untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang Tuhan kehendaki, dan kita mau untuk berbalik datang kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-12 itu saya melihat di dalam tafsirannya, berbaliklah kepada aku, koyakkanlah hatimu meski hari penghakiman akan tiba. Tuhan berfirman bahwa umat Israel belum terlambat untuk bertobat, berbalik lagi kepadanya. Yoel tidak mengatakan dosa-dosa seperti apa yang dilakukan umat, namun agar diampuni mereka harus menunjukkan penyesalan yang tulus, hati yang terkoyak akan perbuatannya. Wah, ini luar biasa pengakuan pribadi sebenarnya ini akan perbuatan mereka yang sudah terluka akibat perbuatan mereka sendiri.
sebenarnya gitu, sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Ini ajakan seruan yang ingin diajak kepada kita dalam konteks sekarang, dalam konteks bagaimana kita merayakan Rabu Abu pada saat ini. Jadi itu Bang. Oke, terima kasih sudah panjang kali lebar kita melihat ya makna daripada hari Rabu Abu, bagaimana soal pertobatan itu. Nah, boleh disampaikan dari pendeta Adrian lagi tentang kita boleh langsung ke aplikasi ya. Nah, karena memang ayat 17 itu memang langsung pesan dia Pesan, ya. ya. Tugas kita. Boleh sampaikan langsung. Ya, saya ada 3 poin ya. Pertama, saya menyambut baik sebenarnya GKPS memakai liturgi Rabu Abu ini, karena sebenarnya ini alkitabiah sekali ya. Jadi kalaupun ada mungkin suara-suara yang mengatakan kita seperti mengikut tradisi Katolik atau Ortodoks, ya mau tidak mau memang dalam Perjanjian Lama pun sudah diutarakan soal bagaimana kita momen-momen di mana kita mempersiapkan diri, dan itu kita rayakan dalam 2 hal yang esensial, yaitu masa kelahiran Yesus dan masa sebelum dia mati dan dibangkitkan. Sama-sama memiliki masa, kalau di Paskah masa Prapaskah, kalau di Natal Adventus ya, masa Advent, masa persiapan. Jadi saya pikir marilah pemahaman sekaligus juga gerakan keimanan kita ini bukan bersumber dari fenomena ikut-ikutan, tetapi biarlah kita meresapi bahwa hari Rabu ini memang hari di mana dalam hari Rabu Abu ini kita diingatkan bagaimana kita menghayati masa Prapaskah itu. Jadi kita dipersiapkan untuk semakin menghayati hari Paskah itu sendiri, sehingga saya pikir tidak berlalu begitu saja penghayatan kita akan hari Paskah. Yang kedua, kita adalah abu. Ya, artinya kita diingatkan bahwa hidup kita ini fana, hidup kita ini sementara, dan lewat keberadaan kita itu, maka kita harus sadar akan diri kita untuk mau mendengarkan Tuhan dan berbalik kepada Dia. Jadi di sini kita melihat tadi istilah yang sudah disebutkan oleh Pendeta Hendrik Barus tadi, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu, itu artinya mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia yang terbatas, memang pada akhirnya kita harus kembali kepada Tuhan pencipta kita. Maka lewat perjalanan hidup kita diingatkan bagaimana kita harus berbalik, dan kita harus menunjukkan perubahan yang utuh tadi, bukan hanya sekedar seremonial puasanya, perayaan liturginya, tapi benar-benar kesungguhan hati untuk bertobat. Itu yang perlu. Maka poin saya yang ketiga, ini adalah ajakan, ya, ajakan untuk bertobat. Maka jangan jadikan ini sebuah paksaan, karena orang kalau disuruh bertobat kan Bang, agak-agak jadi terpaksa dia kan. Kalau nada-nadanya nada yang sedikit katakanlah memaksa begitu. Tapi biarlah ini muncul dari kerelaan hati, sehingga ajakan bertobat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sendiri akan memulihkan, memurnikan kita, asalkan kita mau datang kepada Dia sungguh-sungguh bertobat di hadapannya. Jadi arahkanlah dirimu kepada Tuhan. Kira-kira begitu Bang. Jadi saya memahami pertobatan itu sederhana. Ya, kalau yang dulunya kita mengarahkan hidup kita akan diri kita, kedagingan kita, ego kita, maka berbalik atau mengoyakkan hati tadi itu saya pahami begini. Arahkanlah dirimu pada Tuhan. Maka itu akan membantu kita untuk memahami apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan bagi kita untuk bertobat sepenuhnya. Tidak mengandalkan logika berpikir kita, tidak hanya melihat unsur-unsur yang membuat kita menikmati dunia ini segala kenikmatannya, tapi lebih kepada bagaimana aku mengarahkan hidupku kepada Tuhan. Maka di Rabu Abu ini, di ajakan bertobat ini, saya mau sampaikan kepada teman-teman, sobat-sobat Masapot, mari kita memperingati Rabu Abu ini dengan
merendahkan hati kita, mengarahkan kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan. Lalu kemudian setelah kita melihat kepada Tuhan, lalu kita kembalikan dengan melihat ke diri kita, dan disitulah terjadi pertobatan yang sejati itu. Karena kita sudah melihat ke arah Tuhan, dan Tuhan sudah sampaikan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Berikanlah persembahan yang kudus, menangislah, bersujudlah. Itu kan tadi perkataan Tuhan kan kepada Yoel supaya disampaikan kepada bangsa-bangsa dan umat Israel. Dan ketika kita sudah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, Tuhan sudah sampaikan seruannya kepada kita, maka kita paham dan kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita ini untuk bisa menghayati Kristus yang sudah rela mati untuk kita. Jadi tidak sia-sia masa Paskah itu kita lewati, karena kita sudah dibekali dengan Rabu Abu yang mempersiapkan kita untuk semakin merenungi hidup kita ini adalah sebuah abu ya, seperti abu yang akan kembali kepada penciptanya karena hidup yang begitu terbatas ini. Iya, terima kasih. Mungkin satu kata dari Bapak Pendeta Hendrik Barus. Kata aja Bang ya. Iya. Bertobat, Bang. Bertobat ya? Iya. Nah, menarik memang kata kuncinya adalah pertobatan ya. Di dalam peristiwa Rabu Abu yang akan kita rayakan ini ditekankan tentang seruan pertobatan. Seruan pertobatan ini bukan istilahnya tomat ya. Sekarang tobat besok tamat kan gitu kan. Atau tobat kapal selam katanya yang mungkin dikatakan timbul tenggelam. Tapi kata koyakkanlah hatimu itu ini merupakan memang sebuah komitmen yang benar-benar keluar secara pribadi yang akan dilakukannya gitu. Ada seruan untuk berubah kembali dan menyesali ataupun pertama mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya dan membuat sebuah komitmen perubahan atas perbuatan yang dia lakukan yang sudah melukakan hati Tuhan. Jadi itu yang ingin dikatakan, dan seruan ini dikatakan kalau di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, kumpulkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, bahkan pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai di depan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Jadi pertobatan menyeluruh juga ini diserukan melalui kitab Yoel ini kepada kita pada saat ini. Jadi melalui gereja juga ini seperti bagaimana Yoel dipanggil untuk menyerukan pertobatan, gereja juga dipanggil untuk menyerukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Jadi sedikit aja Bang yang dikatakan Pendeta Adrian tadi, memang penekanan dalam konteks di Rabu Abu yang akan kita rayakan dengan firman Tuhan pada saat ini adalah kembalilah kepada Tuhan, bertobat dengan kesungguhan. Bertobatlah Kembali. Gitu kan. Ada lagunya itu ya. Oke, baik sobat-sobat Masapot, saya sebenarnya masih banyak yang mau kami bahas, yang masih tertanam dalam benak kami, yang mau kami sampaikan terus, karena memang dalam Yoel ini banyak sudah disampaikan bagaimana hukuman daripada Allah itu menyatakan kasih-Nya, dan yang kedua kita lanjutkan nanti seruan untuk pertobatan, dan yang ketiga nanti ada janji kepada orang yang bertobat bagaimana mereka merasakan ketika tadi tanaman itu dihajar oleh belalang dan pada akhirnya juga mereka akan dikenyangkan oleh Allah. Dan yang keempat Bang, diserukan juga dengan Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup manusia. Yang kelima, gak ada lagi ya. Oke, cukup menarik ya. Tapi yang pasti hari Rabu Abu ini disinilah kita memaknai bahwa hidup ini akan berakhir juga. Seperti abu dari tanah kembali mulak mahu tanah. Jadi hal ini pasir sir hitam derita. Terima kasih Martonggo Mahita. Dibawakan oleh Bapak Pendeta Adrian Nabur. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami mempercakapkan firman-Mu. Secara khusus Tuhan, pembahasan kami di konteks hari Rabu Abu,
di mana Engkau mengingatkan kami melalui kitab Yoel akan pertobatan yang sejati, yang kemudian Tuhan harapkan dari seluruh umat secara keseluruhan agar berbalik dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Biarlah Tuhan kami mengingat kedaulatan Tuhan lewat perayaan hari Rabu Abu ini melalui sikap kerendahan hati, sikap tunduk, dan menghayati betapa Tuhan telah rela mengorbankan dirinya untuk menebus kami orang-orang berdosa. Biarlah Tuhan kami umat-Mu semakin dikuatkan lewat firman yang sudah kami percakapkan hari ini, sehingga komitmen kami untuk bertobat sepenuhnya, biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga pertobatan kami benar-benar kami arahkan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.